Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiani Pramuzaki. Dan saya Muhammad Haigel Alpareja. Kali ini kita akan membahas tentang materi CentOS. Yang pertama, apa itu CentOS? CentOS merupakan Community Enterprise Operating System. Adalah distro Linux yang cocok dipakai dalam skala enterprise atau skala perusahaan yang bebas biaya atau gratis. CentOS sendiri dikode dari Source Code Red Hat Enterprise yang dikembangkan oleh sebuah komunitas yang disebut CentOS Project. Adapun sejarah CentOS. CentOS dimulai pada tahun 1993 oleh Bob Young membangun ACC Corporation. Awalnya perusahaan ini menjual aksesoris software Linux serta Unix. Lalu pada tahun 1994, Mark Ewing membuat OS Linux sendiri yang diberi nama Red Hat Linux. Adapun yang ketiga yaitu materinya kekurangan dan kelebihan CentOS. Kelebihan CentOS. CentOS sangat cocok dan kompatibel dengan Red Hat yang merupakan sistem operasi yang sangat handal untuk perusahaan berskala enterprise. Red Hat merupakan sistem operasi yang didukung resmi oleh cPanel drivers, mudah untuk maintenance. Satu, sangat cocok untuk digunakan dalam jangka panjang, terutama untuk lingkungan produksi bukan eksperimental dan lainnya. Dua, mudah dipakai dalam paket software. Yang ketiga, terdapat support jangka panjang dari para developernya. Yang keempat, komunitas pengembangan yang aktif. 5, infrastruktur berbasis komunitas. 6, sistem manajemen yang terbuka. Adapun kekurangan CentOS. Yang pertama, kekurangan CentOS yaitu semua integrasi sangat tergantung pada distro Red Hat. Sebab CentOS selalu keluar setelah Red Hat. Yang kedua, kurangnya dokumentasi mengenai CentOS. Yang ketiga, karena CentOS dibangun berdasarkan Red Hat, maka segala kelebihan dan kekurangan Red Hat juga menjadi bagian dari CentOS. Yang keempat, kata enterprise membuat pemula takut dan memilih CentOS. Yang kelima, penampilan website CentOS yang kurang menarik. CentOS Indonesia sedang mengupayakan untuk mengupdate website CentOS agar tampil menarik. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan terciptanya CentOS. Saat ini adalah menyediakan platform komputasi pada skala perusahaan dengan biaya yang gratis alias free dengan semangat open source. CentOS berusaha untuk mempertahankan 100% kompatibilitas terhadap sumber yang asli, yaitu Linux Red Hat, RHL, Red Hat Linux, atau yang pada awalnya disebut dengan Red Hat Commercial Linux, yang merupakan distro Linux pertama yang memakai sistem RPM, Package Manager. Selanjutnya diikuti oleh sebagian perusahaan lain seperti Linux Mandriva dan Linux SUSE. Jadi bisa disimpulkan bahwa CentOS merupakan turunan dari RHEL, di mana RHEL merupakan produk dari Red Hat Linux yang mana memiliki prinsip hanya dilindungi aturan merek dagang sehingga digunakan untuk proses-proses bisnis di pasar. Awal terciptanya CentOS dimulai pada tahun 1993 oleh Bob Young yang mana pada saat itu sedang membangun ACC Corporation. Perusahaan ini pada awalnya hanya menjual aksesoris perangkat lunak Linux dan Unix. Lantas pada tahun 1944, Mark Ewing membuat OS Linux sendiri dan memberi nama Red Hat Linux. Akhirnya Ewing meluncurkan produknya pada tahun Oktober tahun yang sama 1994 yang sekarang dikenang sebagai rilis Halloween. Bisnis pun semakin besar ketika Bob Young membeli bisnis Ewing pada tahun 1995 dan keduanya bergabung menjadi Red Hat Software dengan Young menjabat menjadi CEO Red Hat Software. Ya, itu tadi sejarah singkat dari CentOS, tujuan terciptanya CentOS, kekurangan dan kelebihan, pengertian CentOS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.